Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Master Cespleng. Hari Sabtu 17 Februari 2024. Akhirnya para jenderal ini dengan gagah berani walaupun sudah purnawirawan FK 3P membuat satu konvers untuk memaskulkan Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon 02 lantaran apa yang dilakukan yaitu kecurangan secara sistematis dalam merebut kekuasaan di kontestasi Pilpres 2024. Berbagai cara menjijikkan dilakukan oleh penguasa di bawah kendali Presiden Jokowi. Semua instrumen institusi negara digunakan untuk membackup anaknya, mulai dari pencalonan, mulai dari menjabat wali kota Solo, naik menjadi wali kota Solo, hingga menjadi kandidat cawapres Prabowo paslon 02. Semuanya menabrak konstitusi, KKN, korupsi sedemikian besarnya melalui bansos diakuinya sendiri, bahkan jabatan-jabatan strategis diberikan kepada orang-orang oknum-oknum manusia-manusia menjijikan yang mau menghamba kepada dinasti Jokowi, yang tidak mau melengsarkan diri karena habisnya masa jabatannya sesuai dengan konstitusi. Bahkan konstitusi pun diinjak-injaknya sedemikian rupa. Akhirnya ya, pada hari ini siang tadi di Museum Bang Yos, para jenderal ini membuat satu keputusan yang sangat-sangat radikal. Namun apakah ini akan diterima oleh kalangan istana Jokowi dan antek-anteknya, para jenderal yang membebek pada Jokowi? Apakah di negeri ini akan terjadi perang? Kebatilan pasti akan sirna oleh kebaikan gara-gara kerakusan jabatan, maka merusak seluruh sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi bangsa dan negara, dan para politisi tidak kemaruk, tidak melakukan korupsi, KKN, dengan menyandera para politisi, para pejabat untuk dijadikan babunya di dalam menitih kekuasaan, menegakkan kekuasaan, merapatkan, mengucamkan kekuasaan hanya untuk diri dan keluarganya sendiri. Apakah seruan maskulan dan diskualifikasi paslon 02 ini akan berjalan baik atau justru mendapat perlawanan daripada kubu penguasa dolim Jokowi? Kita tunggu apa yang akan terjadi. Rakyat, masyarakat, bersiaplah dengan suatu keadaan yang akan lebih memilukan bagi kita sebagai masyarakat kelas bawah yang sudah miskin, susah mencari makan, susah mendapatkan makanan, semuanya barang-barang melambung tinggi, sementara mereka dengan kerakusannya masing-masing berlomba untuk tetap duduk di singgasananya. Oke, semoga mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena yang susah adalah lebih susah lagi adalah kita sementara mereka dalam pilpres ini berpesta pora dengan menghampurkan hampir 500 triliun, sementara KPU sendiri biaya untuk pilpres 87 triliun, namun dengan kualitas pilpres yang sangat amburadul. Pernyataan FK Oke, simak
konferensi pers yang dilakukan oleh FKP 3 untuk Bang Yos dan mantan Menak Fahru Rosi di zamannya 14 Februari 2024. Kabinet Presiden Jokowi yang ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tetap sehat semua. Kebaikan tidak akan bisa dikalahkan oleh kedoliman. Wassalam. Menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelanggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat para pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Museum Bang Yos, tanggal 17 Februari 2014. Terima kasih. Apakah dengan demikian paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta merta dinyatakan sebagai pemenang di dalam Pilpres 2024 ini? Kita tunggu. Wassalam.